Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Semoga kalian semua hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap ceria ya nak. Nah, siapa yang tahu ya hari ini tanggal berapa? Ya betul, hari ini adalah tanggal 28 Oktober tahun 2020. Tepat pada 92 tahun yang lalu, negara kita, negara Indonesia, mendeklarasikan Sumpah Pemuda. Nah, kalian ingin tahu kan lebih lanjut tentang Sumpah Pemuda ini? Oke, pada video hari ini kita akan belajar tentang Sumpah Pemuda. Selamat menyaksikan. Nah, tahukah kalian apa itu Sumpah Pemuda? Kapan dan di mana dilaksanakannya? Siapa saja tokoh-tokohnya? Kemudian bagaimana bunyi ikrar Sumpah Pemuda? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas semua hal tentang Sumpah Pemuda. Ya, anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang arti Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar Sumpah Pemuda ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan selama 2 hari, yaitu mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia atau yang sekarang kalian kenal Kota Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan adanya tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibicarakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Jadi setiap tanggal 28 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebagai generasi bangsa, tentu kita harus mengetahui sejarah dan nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Perlu diketahui, Sumpah Pemuda berkaitan dengan Kongres Pemuda. Sumpah Pemuda dideklarasikan dalam Kongres Pemuda II pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 tadi. Nah, Kongres Pemuda II ini terlaksana atas gagasan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau dikenal dengan PPPI. Kongres Pemuda dan Sumpah Pemuda menandakan bahwa nasionalisme bukan hanya milik organisasi-organisasi politik, namun juga milik para pemuda dan pelajar. Nah, sekarang kalian pasti penasaran, bagaimana sih isi dari teks Sumpah Pemuda? Nah, Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Nah, dari teks Sumpah Pemuda ini sudah terlihat jelas bahwa bangsa kita, para pemuda di negara kita saat itu memproklamirkan bahwa kita merupakan satu kesatuan. Kita satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Tokoh-tokoh di balik Sumpah Pemuda.
Sekitar 92 tahun yang lalu atau pada 28 Oktober 1928, para pemuda-pemudi Indonesia mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah yang sekarang disebut teks Sumpah Pemuda ini tidak lahir begitu saja loh. Nah, kalian penasaran kan siapa saja tokoh penting yang dimaksud? Sebagai pemuda berwawasan tinggi dan berjiwa nasionalis, kalian wajib mengetahuinya. Inilah 13 tokoh di balik pembuatan teks Sumpah Pemuda. Tokoh yang pertama, yakni Sunario. Ia merupakan seorang pengacara yang aktif membela para aktivis kemerdekaan pada waktu itu. Sunario dipercaya sebagai penasehat panitia perumusan Sumpah Pemuda dan juga pembicara. Pria yang lahir di Madiun, Jawa Timur pada tahun 1902 ini memiliki nama lengkap Profesor Mr. Sunario Sastrowardoyo. Setelah menyelesaikan masa studinya di tanah air, ia langsung berangkat ke Belanda guna melanjutkan ke jenjang berikutnya. Nah, kemudian tokoh yang kedua yaitu J. Leimena atau Johannes Leimena. Ia lahir di Ambon, Maluku pada tahun 1905. Saat Kongres Pemuda II masih berjalan, dia merupakan anggota panitia kongres. Perlu diketahui bahwa Leimena merupakan mahasiswa aktivis yang mengetuai organisasi Jong Ambon. Kemudian tokoh yang ketiga, Sugondo Joyo Puspito. Ia adalah seorang aktivis pendidikan yang juga tinggal di kediaman Ki Hajar Dewantara. Tokoh pemuda yang satu ini lahir pada tahun 1905. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Sugondo inilah yang memimpin jalannya Kongres Pemuda II hingga menghasilkan Sumpah Pemuda yang kini terkenal. Tokoh yang keempat, Djoko Marsaid. Ia merupakan wakil ketua saat Kongres Pemuda berlangsung. Djoko sendiri merupakan ketua dari Jong Java. Tidak banyak informasi yang bisa digali dari seorang Djoko Marsaid ini. Namun namanya tetap tercantum dalam tokoh penting perumusan Sumpah Pemuda. Nah, kemudian kita ke tokoh yang kelima yakni Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah seorang penyair yang merintis gaya puisi modern di Indonesia. Pria kelahiran Minangkabau tahun 1903 ini merupakan salah satu tokoh yang mendorong bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dalam perumusan Sumpah Pemuda. Kemudian kita ke tokoh yang keenam yakni Amir Syarifuddin Harahap. Wakil dari Jong Batak Bon, saat perumusan Sumpah Pemuda dia kerap menyumbangkan ide-ide brilian. Amir juga merupakan aktivis anti Jepang dan pernah terancam hukuman mati. Nah, kalian pasti pernah sering melihat foto ini. Tokoh yang ketujuh yakni W.R. Supratman. Ayo, masih ingat bapak yang satu ini atau tidak? Ya, dialah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tidak banyak yang tahu bahwa pria bernama lengkap Wage Rudolf Supratman ini merupakan seorang wartawan dan pengarang. Selain itu, dia juga pandai dalam memainkan biola. Saat penutupan Sumpah Pemuda, ia memainkan sebuah lagu secara instrumental dengan biola tanpa teks yang kini dikenal sebagai lagu Indonesia Raya. Kemudian tokoh yang ke-8 yaitu S. Mangunsarkoro. Merupakan seorang tokoh penting yang lahir pada tahun 1904. Pria ini bernama lengkap Sarmidi Mangunsarkoro. Ini merupakan pejuang di bidang pendidikan juga. Saat Kongres Pemuda 1 dan 2, dia sering berbicara mengenai pendidikan untuk bangsa Indonesia.
Berkat konsentrasinya yang kuat dalam bidang tersebut, dia dipercaya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1949 hingga 1950. Kemudian kita ke tokoh yang sembilan, yaitu Kartosuwirjo. Pria bernama lengkap Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo ini merupakan pemimpin DITII yang mendeklarasikan negara Islam Indonesia. Walau begitu, dia merupakan salah satu tokoh penting dalam pembuatan teks Sumpah Pemuda 1928. Pria kelahiran 7 Februari 1905 ini merupakan segelintir putra bangsa yang berhasil mengenyam pendidikan Eropa kala itu. Dia bersekolah di Holland Inland School atau HIS di Rembang. Tempat ini merupakan sekolah elit khusus untuk anak-anak Eropa, Totok, dan Indonesia campuran. Kemudian tokoh yang ke-10 yakni Kasman Singo Dimejo, perintis keberadaan pramuka di Indonesia. Dia juga dikenal sebagai orator yang ulung. Pria kelahiran Purworejo, Jawa Tengah ini pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Indonesia dari tahun 1945 hingga 1946. Kemudian tokoh yang ke-11, Muhammad Rum. Ia merupakan aktivis pemuda sekaligus mahasiswa hukum. Rasa nasionalisme dalam dirinya terbakar setelah mendapatkan perlakuan diskriminatif di sekolah Belanda. Akhirnya, pria yang sering disapa Moh Rum ini bertekad untuk ikut serta dalam perumusan Ikrar Sumpah Pemuda. Kemudian tokoh ke-12 yakni Aka Gani. Pria ini bernama asli Adnan Kapau Gani. Ia merupakan seorang aktivis pemuda yang lahir di Palembang, Sumatera Barat pada tahun 1905. Ia bergerak dalam organisasi Jong Sumatera Bon. Lalu yang terakhir, Si Kong Leong. Nama pria yang satu ini seringkali disebut saat membicarakan Sumpah Pemuda. Bagaimana tidak, dia adalah pemilik rumah tempat berlangsungnya Kongres Pemuda II. Rumah itu terletak di Jalan Keramat Raya. Kini rumah itu telah dijadikan sebuah museum. Nah, jadi ternyata di balik teks Sumpah Pemuda ada 13 pahlawan ini. Oke, kemudian kita ke materi selanjutnya. Makna Sumpah Pemuda yang pertama adalah menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Makna Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia yang pertama yaitu menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Lahirnya Sumpah Pemuda ini menjadi titik awal perjuangan para anak muda. Kala itu pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, moral, bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa makna Sumpah Pemuda serta perjuangan pemuda dan pemudi kala itu, mungkin saja Indonesia tak mencapai kesatuan untuk melawan penjajah negeri. Para pemuda-pemudi tersebut terbukti berhasil menyatukan keutuhan Indonesia. Makna kedua, mendorong semangat juang generasi muda. Semangat membara para anak muda yang mencetuskan Sumpah Pemuda kala itu bisa menambah energi positif para generasi penerusnya. Selain itu, semangat dalam isi Sumpah Pemuda dapat menjadi contoh bagi generasi muda masa kini untuk mengambil langkah dan melakukan sesuatu bagi bangsa Indonesia. Kemudian, memaknai Sumpah Pemuda dengan mendalam juga bisa menumbuhkan semangat juang dalam meraih suatu tujuan. Semangat terus berkobar sekalipun banyak rintangan seperti yang dilakukan generasi terlebih dahulu.
Kemudian makna yang ketiga, menumbuhkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Saat Sumpah Pemuda diikrarkan, tampak jelas kebanggaan dari para pemuda dalam setiap kalimat isi Sumpah Pemuda. Jadi, sudah seharusnya bagi generasi muda untuk bangga dan mencintai tanah air. Terlebih lagi, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya dan memiliki beragam budaya. Kekayaan dan keberagaman tersebut tentu harus dilestarikan para generasi muda. Kemudian menekankan rasa bangga akan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bangsa. Masyarakat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi yang telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Kebanggaan akan bahasa Indonesia perlu ditekankan. Terlebih saat ini bahasa Indonesia mulai tergeser karena modifikasi bahasa. Padahal tanpa pemahaman berbahasa yang baik, mengungkapkan isi dan ide akan sulit. Hal ini juga berpengaruh pada intelijensi dan rasa nasionalisme kita. Makna yang selanjutnya, ajakan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Menjaga keutuhan bangsa merupakan hal yang harus dilakukan oleh masyarakat. Di era sekarang, makna Sumpah Pemuda harus ditanamkan melalui pelajaran PPKN di sekolah. Hal ini untuk menumbuhkan rasa nasionalisme para generasi muda. Perkembangan teknologi saat ini cukup berpengaruh pada cara berpikir generasi muda. Teknologi seharusnya digunakan secara bijak agar generasi muda dapat lebih peduli dan paham akan kondisi negaranya. Lalu makna selanjutnya, memaknai rasa cinta kepada tanah air. Kemerdekaan Indonesia didapatkan bangsa Indonesia dengan penuh perjuangan yang melibatkan pengorbanan nyawa dan harta benda rakyat. Begitupun dengan makna Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini menyumbang pada gerakan kemerdekaan sebagai cerminan rasa cinta pemuda-pemudi pada bangsa Indonesia. Tindakan yang nyata dan tulus merupakan wujud dari rasa cinta kepada tanah air. Termasuk pula mencintai keragaman budaya, agama, dan masyarakat. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, berikut merupakan nilai-nilai penting Sumpah Pemuda. Nilai yang pertama yakni nilai persatuan. Peristiwa Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh perhimpunan dan organisasi daerah dari seluruh Indonesia menandakan adanya persatuan dalam proses memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda juga telah membuktikan bahwa perbedaan suku, bangsa, ras, dan bahasa tidak menjadi penghalang dalam upaya perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian nilai yang kedua yakni nilai demokrasi. Kongres Pemuda II merupakan bentuk dari implementasi demokrasi di kalangan rakyat Indonesia. Dalam kongres tersebut diadakan musyawarah dan mufakat untuk bersama-sama bersatu dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nilai yang ketiga yakni nilai patriotisme. Deklarasi Sumpah Pemuda memunculkan rasa patriotisme pada bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda mampu memberikan alasan yang kuat bagi seseorang untuk mencintai tanah air dan rela berkorban demi mempertahankan bangsa dan negaranya. Yang keempat yakni nilai kemandirian dan tanggung jawab. Pernyataan Sumpah Pemuda yang mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia yang menandakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang mandiri dan berdaulat.
Sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat, setiap sikap kita dalam berbangsa dan bernegara harus diikuti dengan tanggung jawab. Nah, biasanya tapi selain itu, masih ada banyak loh kegiatan yang bisa dilakukan, terutama bagi kita kaum milenial yang mempunyai peranan penting sebagai penerus bangsa. Nah, ini dia 5 hal yang dapat kita lakukan untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda. Yang pertama, rajin belajar dan berprestasi. Para pemuda zaman dahulu punya semangat yang tinggi untuk memajukan Indonesia. Hal itulah yang harus ikut kita tanam di diri masing-masing. Enggak cuma itu, untuk membangun negeri dan bangsa ini pastinya dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan rajin belajar dan berprestasi. Prestasi nggak harus secara akademik kok. Kita juga bisa berprestasi di bidang non-akademik selama itu bernilai positif. Sebelumnya, kita juga harus mengenal passion kita dulu nih. Sehingga nantinya kalian bisa berjuang sesuai dengan bidang yang kalian minati. Yang kedua, menjunjung toleransi. Saling menghargai atau toleransi jelas menjadi salah satu poin bangsa ini bisa bersatu. Jadi hal termudah yang bisa kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda adalah dengan menghilangkan sifat egois atau selalu merasa paling benar. Kita harus menyadari bahwa Indonesia berdiri dengan beragam suku, budaya, dan agama yang seharusnya bisa membuat kita lebih terbuka untuk membangun bangsa bersama-sama. Kemudian selanjutnya kerja bakti. Nilai sosial yang bisa diambil dari Hari Sumpah Pemuda salah satunya adalah kerja bakti atau gotong royong. Ya, kegiatan yang satu ini pasti sudah sering kita dengar. Memang sederhana, tapi hal inilah yang dulu bisa memperkuat persatuan para pemuda. Kita bisa gotong royong melakukan hal yang positif bersama teman-teman kita. Bisa dimulai dari hal terkecil dulu. Misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah atau ikut kegiatan relawan membantu korban bencana. Selanjutnya, menjunjung bahasa Indonesia. Hari Sumpah Pemuda menjadi peristiwa yang penting bagi lahirnya bahasa Indonesia yang menjadi bahasa pemersatu bangsa. Tidak ada salahnya kita jago dalam berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Jepang, atau Korea. Justru hal itu bagus untuk masa depan. Tetapi jangan sampai kita lupa dengan bahasa kita sendiri. Oleh karena itu, kita harus menguasai bahasa Indonesia. Berbahasa yang baik dan benar, dan pastinya bangga berbahasa Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, mengulas sejarah dan belajar budaya. Hal lain yang bisa kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda adalah dengan mengulas kembali sejarah terdahulu sambil belajar mengenal berbagai macam budaya Indonesia yang kaya. Dengan begitu, kita bisa terinspirasi oleh perjuangan para pemuda zaman dulu dan mengikuti perjuangannya. Ada banyak cara untuk kita bisa belajar soal sejarah, apalagi di zaman sekarang. Kita bisa browsing di internet, menonton video-video perjuangan di YouTube, atau lebih baik lagi kalau kita mengunjungi Museum Sumpah Pemuda. Kita juga bisa baca buku-buku seperti buku karya Ayu Lestari berjudul Menjadi Pemuda Harapan Bangsa. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang Sumpah Pemuda.
Mari kita amalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda tadi. Jika kalian mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda tadi, kalian akan menjadi anak-anak yang berguna. Kelak, jika tumbuh dewasa, kalian akan menjadi pemuda yang bertanggung jawab dan menjadi warga negara yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Thanks for watching. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.